Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dengan anggota Saya Anissa Latifah Ismi dengan NIM akhir 08. saya Aulia Nindiana Latifah dengan NIM akhir 17. Saya Evani Sylvia Almaisyarah dengan NIM akhir 31. Saya Jilita Sinta Utami dengan NIM akhir 43. Dan saya Safa Dewi Saputri dengan NIM akhir 73. Di sini kami akan mempresentasikan progres dari kelompok wirausaha kami. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan memperkenalkan usaha yang telah dirancang oleh kelompok kami. Jadi, nama usaha dari kelompok kami adalah Penyetan Serbu, yang dimana serbu merupakan singkatan dari serba seribu. Kenapa namanya penyetan serbu atau serba seribu? Karena produk yang kami hasilkan adalah aneka tusukan dengan harga 1000-an pada tiap tusukannya. Lalu, bidang usaha dari kelompok kami atau usaha kami yaitu bidang kuliner, karena produk yang dihasilkan berupa makanan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang modal usaha yang telah kelompok kami hitung untuk penjualan serbu. Dari target produksi kami sendiri, yang pertama sekitar 250 tusuk. Dengan komposisi pertusukan dari jenisnya itu kita prediksi ada 80. Nah, estimasi harga dari modal utama kami untuk tahu bakso itu kan satu paknya 20.000 sama dengan susu dan gula, dan harga paknya sekitar untuk tahu bakso ada 20.000, untuk sosis 25 dan untuk tempura 30. Dan dari situ tusukan yang bisa didapatkan itu untuk setiap paknya sekitar 50 tusuk. Maka kebutuhan bahan jika kita menargetkan 250 tusuk tadi, untuk tahu bakso kita berarti butuh mengeluarkan 40.000 untuk bahannya, untuk sosis berarti 50.000, dan untuk tempura itu 60.000, sehingga total dari kuantitasnya itu 150.000. Lalu ada juga untuk kemasan dan perlengkapan ataupun tambahan biaya produksi kami yang meliputi seperti minyak goreng, sambal, dan juga untuk kemasan itu kita total sekitar 45.000, sehingga untuk total modal dari bahan utama itu ada 150.000, dan dari kemasan perlengkapan tadi kita memasukkan 45.000, jadi totalnya ada 195.000. Setelah dihitung juga ada proyeksi penjualan dan juga keuntungan yang kemungkinan akan didapatkan jika harga jual 1.000 untuk setiap tusuknya dan target tercapai 250, maka omset yang didapatkan adalah 250.000. Untuk keuntungan bersihnya berarti 250.000 tadi dikurangi dengan harga modal keseluruhan yaitu 195.000, sehingga keuntungan yang kelompok kami dapatkan sekitar 55.000. Lalu di sini saya juga akan menjelaskan tentang salah satu dari poin 5M kami yang terakhir, yaitu menindaklanjuti. Menindaklanjuti yang kami lakukan di sini ada meningkatkan kualitas produk dan juga kemasan. Maksudnya adalah kami setelah melakukan penjualan dan juga setelah kami melakukan evaluasi, kami akan melihat apakah kualitas produk dan kemasan tadi masih bisa ditingkatkan dan juga dipertimbangkan dengan kenyamanan dari para customer-nya. Lalu yang kedua, meningkatkan strategi pasar, sehingga nanti tidak lagi terbatas pada lingkungan mahasiswa seperti yang selama ini kami perjualbelikan, tetapi kami targetkan juga untuk bisa mencapai pemasaran yang jauh lebih luas. Dan yang terakhir, kami berencana untuk menambahkan variasi menu, dikarenakan sampai sekarang kami baru mengambil 3 jenis tadi penyetan, yaitu tahu bakso, sosis, dan juga tempura, sehingga kedepannya setelah bisnis ini jauh lebih stabil dan juga keuntungan yang didapatkan bisa bertambah, kemungkinan kami akan menambah variasi menu sebagai bentuk dari tindak lanjut usaha kami. Nah, yang berikutnya adalah sistem penjualan yang digunakan oleh Penyetan Serbu, di mana kami menggunakan 2 jenis sistem, yaitu PO dan juga stand jualan sederhana, di mana sistem PO atau pre-order ini nantinya akan sangat efektif untuk mengatur stok dan mengurangi risiko produk yang tidak terjual. Calon pembeli melakukan pemesanan terlebih dahulu dengan waktu minimal 1 hari sebelum pengambilan atau pengiriman. Dengan begitu kita
bisa menyiapkan bahan dan produksi sesuai dengan jumlah pesanan yang sudah pasti. Nantinya ada di list pesanan. Hal ini juga membantu pengelola untuk mengelola arus kas teman-teman, karena biasanya ada DP ataupun PO yang dilakukan secara langsung, sehingga modal operasional ini bisa sangat terbantu. Kemudian yang kedua adalah stand jualan, dimana stand jualan ini konsepnya cukup fleksibel dan juga praktis, dimana nanti kita bisa membuat booth kecil atau menempatkan di lokasi-lokasi strategis seperti di area kampus gedung E, kantin maupun sebagainya untuk menarik banyak pengunjung. Produk penyataan serbu ini mudah disajikan dan memiliki ciri khas yang sangat dinikmati nih teman-teman. Jadi produk yang kami hasilkan itu adalah bahan-bahan seperti tahu bakso dan tempura yang relatif lumayan murah dan mudah didapat, sehingga harga jual bisa cukup kompetitif dan juga menguntungkan bagi kami. Pengelolaan usaha juga perlu dipertimbangkan seperti kemasan yang praktis untuk pembeli bawa pulang, serta promosi melalui media sosial yang memperluas jangkauan pelanggan, terutama untuk sistem PO atau pre-order. Dengan sistem PO ini yang terorganisir dan stand yang efisien, usaha penyataan serbu ini bisa berjalan lancar dengan modal yang tidak terlalu besar. Demikian adalah penjelasan dari sistem penjualan PO dan stand jualan sederhana dan juga produk yang kami hasilkan. Selanjutnya, mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, produk ini memiliki beberapa nilai positif yang menurut saya cukup menguntungkan. Pertama, harga produk kami tergolong murah dan terjangkau bagi konsumen. Kemudian, bahan baku mudah ditemukan sehingga proses produksi dapat berjalan lancar. Selain itu, produk ini cukup digemari oleh banyak orang sehingga peluang pasarnya lebih luas. Proses memasaknya juga relatif cepat dan praktis, sehingga kami dapat memenuhi permintaan dengan lebih efisien. Namun, dari hasil observasi, ada juga beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan dan menjadi bahan evaluasi. Yang paling menonjol adalah harga bahan seperti cabai dan telur yang masih sering naik turun sehingga mempengaruhi biaya produksi. Selain itu, jumlah pesaing di pasar juga cukup banyak, sehingga kami perlu strategi khusus agar produk tetap memiliki nilai jual dan daya tarik tersendiri. Selanjutnya, tahap melaksanakan. Yang pertama, kami membeli bahan seperti tempura, sosis, tahu bakso, bahan baku untuk sambal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, produksi pengolahan produk. Jadi kami setelah membeli bahan, kami mengolah produk kami seperti menggoreng, membuat sambal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah produk jadi, kami mulai mengemas produk dengan menggunakan kertas minyak seperti yang dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, kami melayani pesanan dengan sepenuh hati, baik dari PO maupun pesanan langsung. Selama proses pembuatan, kami juga menjaga kebersihan selama memproduksi. Jadi, kami meminimalisir lalat ataupun apapun itu yang membuat produk kami akan terasa tidak higienis. Jadi, kami mengutamakan kebersihan. Selanjutnya, mengevaluasi. Setelah kami melaksanakan, kami mengevaluasi dengan menghitung modal dan keuntungan. Jadi, kami menghitung kembali modal seluruhnya bersih dan keuntungan bersih yang kami dapatkan. Selanjutnya, kami mengevaluasi dari testimoni pembeli. Jadi, setiap pembeli yang membeli produk kami berusaha menanyakan, misalnya produk kami kurang apa ya kak, rasanya gimana. Jadi dari situ kami bisa memperbaiki produk kami. Selanjutnya, kami juga mengevaluasi sistem kerja seperti kolaborasi antar tim seperti itu.